Rumah retret ini, sebagaimana Anda bisa baca juga dalam prasasti ini, disebut Domus Mariae. Bahasa Latin diterjemahkan secara sederhana berarti rumah Ibu Maria. Jelas devosi almarhum Romo Fornassari Sebastiano ya seperti ada juga dalam tempat ini memang dia lahir pada tanggal 4 Januari 31, lalu meninggal pada Februari 95. Nah, beliau itu memang adalah panggilan dewasa, artinya masuk seminari bukan sejak remaja. Tapi dia sebelum masuk seminari mau jadi Romo, CM berarti Kongregasi Misi Vincenzian, lebih sederhana, Santo Vincenzo Sa Paulo. Dia memang studinya itu menjurus pada arsitektur. Tapi di Eropa studi arsitektur itu lama sekali. Sehingga pada suatu ketika beliau itu merasa dipanggil Tuhan dalam usia dewasa. Bukan sejak kecil di seminari, tapi dewasa. Naluri atau bakat untuk mengembangkan anugerah Tuhan itu dalam hal pembangunan luar biasa. Sebutkan saja dua di wilayah Madiun ini. Dua karya besar yang beliau bangun adalah gereja yang paling indah, paling suka saya itu karena memang bentuknya seperti kemah heksagonal. Ada 6 sisi, 6 potongannya, katalah begini, paling indah seperti kemah Mater Dei di Madiun. Satu lagi, hanya dua sebagai contoh saja, yang di Magetan sendiri di atas bukit itu luar biasa bagusnya dan menjadi penggemar para anak muda yang mau nikah secara gereja. Memang secara liturgis itu memenuhi syarat, pemandangannya dari umat itu memang bagus semua. Itu juga karya beliau itu. Sayang sekali, Romo Fornassari Sebastiano ini pada suatu ketika kurang memperhatikan kesehatannya. Dia sebelum wafat itu sering mengeluh kepalanya sakit. Saya sebagai teman sestudi, teman seordo kongregasi CM itu, saya menegur, hati-hati. Soal luka, sakit kaki, sakit tangan itu lebih mudah diobati, lebih mudah diketahui apa sebabnya. Tapi kalau kepalanya pusing-pusing itu, kalau kepalanya mulai rewel, itu harus dijaga baik-baik. Tapi beliau itu memang sibuk. Akhirnya tuntaslah karya terakhir itu, gereja yang bagus sekali di Magetan tadi. Nah, kalau dilihat ini kapasitasnya dari awal mula, kapasitasnya itu 77 orang, saya masih hafal. Tapi saya sendiri punya sedikit perhatian untuk mengembangkan sudut-sudut di kompleks ini yang masih bisa digunakan. Lalu bisa dilihat juga dari sini, kelihatan juga sedikit jauh. Itu kapel. Kapel sendiri
dirancang oleh Romo Fornasari tadi. Cuma merehab itu, saya pernah juga merehab itu atapnya, itu biasa-biasa, memang wajar. Itu juga posisinya luar biasa. Salibnya raksasa itu juga keendah almarhum itu. Salib macam ini saya tidak pernah ketemu di tempat lain. Menara yang indah itu juga karya dari si dia itu yang memang kalau dilihat sedikit dari jauh itu mungkin ya kecil tapi indah sekali. Sayangnya salibnya di atas kubah itu memang jatuh karatan, dah sulit dipasang lagi karena memang petugas itu tidak berani sampai situ. Kalau saudara melihat itu susunan menara itu, ada unsur 5 agama di Indonesia. Tentu yang paling atas itu salibnya, ya loh. Salibnya sebagai umat Kristiani, Katolik khususnya. Kubahnya itu kita tahu agama Islam. Turun lagi itu ada unsur-unsur dari agama-agama lain. Agama Kristen, agama Buddha, Buddha itu semua ada di situ. 5 unsur dengan 5 agama pokok di Indonesia ini. Sekarang kalau dikatakan ini untuk apa? Ya memang namanya rumah retret. Retret dalam arti sedikit longgar sekarang ini. Katakanlah itu semacam penataran. Pokoknya pertemuan, organisasi, apa. Yang penting ini memang suasana dan bobotnya itu harus dijaga. Suasana apa? Religius. Banyak umat Kristiani juga pakai ini, saya katakan mungkin tadi, tapi khusus untuk gereja Katolik. Tapi tidak hanya untuk Katolik, umat Kristiani umumnya. Jadi kalau dikatakan ini sepi, tidak pernah sepi. Termasuk dalam masa krisis ekonomi ini, berkat Tuhan itu, Sabtu Minggu, weekend ini, hampir setiap Sabtu Minggu ada kelompok. Bisa kecil, bisa besar. Tapi yang menyenangkan itu, hari biasa seperti Anda alami 2 hari ini, itu organisasi. Atau siapapun pokoknya. Ada juga suatu pemikiran dari via saya sendiri untuk menambah beberapa kamar yang sebut saya ini di sebelah sini, kelihatan dari sini saja, akan di sini kelihatan pendek, tapi karena tanahnya itu miring, tidak terlalu tinggi, memang sengaja dibuat begitu, tidak terlalu pendek juga. Itu namanya bagian Betani. Betania, ya lah. Dalam cerita Injil dikatakan bahwa Yesus sering juga tengok keluarga itu, mampir, ya. Kalau ditanya lebih mendetail, lebih rinci manfaatnya bagi umat ya umum, ya, bukan romo, bukan suster, bukan pendeta, itu juga manfaatnya besar sekali. Karena sekarang ini suatu tendensi bagi umat itu weekend, ya, sambil menikmati keindahan alam di sekitar sini, di Sarangan terkenal, mereka juga ada unsur rohani.